Jenderal Iran katakan Hamas sudah bangun lagi terowongan sepanjang 400 km di Gaza. Israel kalah telak. همین روزها شاهد هستیم که دلبستن به امریکایی‌ها مانند سوریه خواهد بود که اونها آمدند و برای 8 سال ناامنی رو در سوریه Seorang jenderal top Iran mengatakan pasukan Hamas sudah membangun terowongan bawah tanah sepanjang lebih dari 400 km di Gaza Utara untuk menjebak Zionis. Dia pun mengatakan kepada rezim Israel jika mereka akan kalah memalukan jika melanjutkan perang darat di Gaza. Mayor Jenderal Muhammad Hossein Bagheri, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran, menyampaikan hal itu dalam pidatonya di Konferensi Pertahanan Sipil di Teheran pada hari Senin. Di bagian utara Gaza, apa yang dilaporkan para pejuang Palestina adalah mereka telah membangun terowongan sepanjang lebih dari 400 km. Kendaraan dan sepeda motor bisa melewati beberapa di antaranya, kata Panglima Militer Iran tersebut seperti dikutip Eurasia Review. Jenderal tersebut mencatat bahwa terowongan bawah tanah tersebut memiliki pintu masuk di jalur Gaza, sementara ujung lainnya berada di belakang penghalang dan pasukan Zionis Israel. Jenderal Bagheri menambahkan bahwa rezim Israel telah kalah baik di medan perang maupun dalam opini publik dunia. Jika Israel ingin bertindak secara logis, mereka harus menerima gencatan senjata lebih awal dan mengulur waktu melalui negosiasi. Dia mencatat bahwa tentara Israel menunda invasi darat ke Gaza karena mereka sadar bahwa operasi semacam itu akan menandai kekalahan lain bagi rezim Zionis. Pejuang Palestina bersiap menghadapi serangan darat Israel, katanya. Memuji pasukan perlawanan Palestina karena melakukan operasi Badai Al-Aqsa, Jenderal Iran itu mengatakan Israel telah menghubungkan operasi tersebut dengan pasukan di luar Palestina untuk menutupi kekalahannya. Menurutnya, operasi pasukan perlawanan Palestina itu telah menunjukkan kemampuan intelijen dan operasional mereka, sementara rezim Zionis bergegas merespon dengan melakukan kejahatan merujuk pada pengeboman udara di Gaza yang tidak ada gunanya dalam istilah militer. Kekhawatiran akan kemungkinan serangan terhadap rumah sakit Al-Quds di Gaza semakin meningkat setelah rezim Israel memerintahkan evakuasi segera dan juga pengeboman terus berlanjut. Serangan mematikan Israel juga terus berlanjut di tepi barat yang menargetkan warga-warga sipil. Menurut Save the Children, lebih banyak anak-anak yang dihabisi oleh Israel di Gaza dalam 3 minggu terakhir. Zionis tergoncang pusat militer Israel diledakkan jihad Islam Palestina. Hal itu terjadi ketika pesawat militer Israel mendarat di sebuah wilayah yang dikuasai pasukan Palestina, merupakan wilayah Palestina yang diincar Zionis. Untuk direbut, kejadian itu terjadi pada dini hari ketika banyak dari tentara Israel yang berjaga, namun tengah tidur pulas. Sementara itu, ledakan pun mengguncang dan beberapa tentara yang berjaga terpental. Pusat militer berisi puluhan awak atau tentara Israel hangus hingga tinggal kerangka karena tidak ada yang bisa membantu memadamkan kobaran api yang menyala tinggi hingga menciptakan cedera bagi beberapa pasukan, hingga beberapa di antaranya harus dirawat dengan darurat akibat luka yang serius. Sementara itu, menurut kubu IDF, ledakan itu terjadi atau dilakukan oleh beberapa kelompok Palestina dan yang terdeteksi adalah dari kelompok Jihad Islam Palestina yang merupakan
kelompok kecil namun sangat berbahaya dan terlatih. Bahkan pada Agustus tahun 2022 lalu, Israel dibikin kocar-kacir dengan serangan ratusan hingga ribuan roket oleh Jihad Islam Palestina ke wilayah Israel, hingga terjadi perang selama 1 minggu dan ratusan warga Israel jadi korban atas serangan itu. Di sisi lain, diberitakan sebelumnya, meskipun tidak memiliki roket jarak jauh seperti kelompok Hamas yang mengatur Gaza, PIJ memiliki gudang senjata kecil, mortir, roket dan rudal anti-tank yang signifikan, dan sayap bersenjata aktif yang disebut Brigade Al-Quds. Jihad Islam dikenal menentang proses perdamaian dan pendekatan negosiasi dengan Israel. Ini mengadopsi perjuangan bersenjata melawan pendudukan Israel seperti Hamas. Jihad Islam adalah sekutu yang sangat dekat dengan Iran. Karena hubungannya dengan Iran, maka melihat salah satu penyebab serangan Israel, kata Ibrahim Fraihat dari Institut Doha, melansir Al Jazeera. Kelompok PIJ didirikan pada tahun 1981 oleh para mahasiswa Palestina di Mesir dengan tujuan mendirikan negaranya di tepi barat yang diduduki. Gaza dan daerah lain yang sekarang disebut Israel, Jihad Islam adalah kelompok yang lebih kecil dari dua faksi utama Palestina di jalur Gaza. Anggota PIJ juga dilaporkan tidak lebih banyak daripada kelompok Hamas. Meskipun kelompok kecil, Jihad Islam sangat efisien dan sangat terorganisir. Ada tatanan yang kuat dalam partai itu sendiri. Meskipun ukurannya kecil, ia telah berpartisipasi dalam semua konfrontasi dengan Israel, kata Fraihat. Jihad Islam Palestina telah menjadi kekuatan pendorong dalam konfrontasi dengan pasukan Israel. Keanggotaan PIJ sulit dipastikan. World Facebook CIA memperkirakan ada sekitar 1.000 pejuang hingga beberapa ribu anggota 2021 lalu. Tidak seperti Hamas, PIJ menolak untuk mengikuti pemilu, tampaknya tidak memiliki ambisi untuk membentuk pemerintahan di Gaza atau tepi barat. Iran memasok PIJ dengan pelatihan, keahlian dan uang, tapi sebagian besar senjata kelompok ini diproduksi secara lokal. Meskipun basisnya adalah Gaza, PIJ juga memiliki kepemimpinan di Lebanon dan Suriah, di mana ia memelihara hubungan dekat dengan para pejabat Iran.